Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sinta Herian Pawestri, Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama di Biro Humas dan Protokol Kementerian UMKM. Saat ini saya bertugas di Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau PTSP yang melayani permohonan informasi publik, pengaduan dan aspirasi, layanan bantuan hukum, serta lembaga inkubator. Dalam pelaksanaan tugas, saya menyadari bahwa pelayanan publik yang prima tidak hanya bergantung pada kecepatan petugas, tetapi juga pada manajemen ASN dan pemanfaatan teknologi. Melalui pengamatan di unit kerja saya, terdapat beberapa isu manajemen ASN dan juga smart ASN yang perlu diperhatikan agar kualitas layanan publik semakin baik. Yang pertama, terkait dengan manajemen ASN, saya menemukan ada 3 hal. Kurangnya jumlah SDM PTSP yang bertugas. Saat ini hanya ada 4 pegawai aktif yang menangani seluruh layanan publik. Sehingga ketika ada petugas yang dinas di luar, beban kerja meningkat dan pelayanan bisa terhambat. Kondisi ini tentu bisa berdampak pada kepuasan masyarakat terhadap layanan publik. Yang kedua, kurangnya pemahaman petugas terhadap program dan kegiatan kementerian. Beberapa petugas masih harus menanyakan detail kegiatan kepada tim teknis sehingga waktu respon terhadap permintaan informasi masyarakat menjadi lebih lama. Padahal kecepatan dan ketepatan informasi sangat menentukan kepercayaan publik. Yang ketiga, koordinasi antara petugas PTSP dan tim teknis belum berjalan optimal. Hal ini sering terjadi terutama ketika ada laporan atau pertanyaan masyarakat yang bersifat sangat teknis, sehingga petugas perlu waktu tambahan untuk memberikan jawaban yang akurat. Dari ketiga hal ini, saya belajar bahwa kolaborasi, kompetensi, dan akuntabilitas ASN adalah kunci agar pelayanan publik bisa berjalan efektif dan memuaskan masyarakat. Selanjutnya, terkait dengan isu smart ASN, ada 3 tantangan utama yang saya temukan. Yang pertama, belum adanya perangkat teknologi untuk memantau aktivitas layanan di PTSP. Tanpa sistem pemantauan digital seperti CCTV, pengawasan belum optimal dan potensi gangguan dalam pelayanan masih bisa terjadi. Yang kedua, akses platform pengaduan SPAN lapor juga belum optimal. Platform ini seringkali mengalami gangguan sehingga pelapor sulit mengirim aduan dan kami sebagai petugas juga kesulitan untuk menindaklanjutinya. Padahal sistem ini penting agar aspirasi masyarakat dapat tersalurkan dengan cepat dan transparan. Kemudian isu terakhir yang ketiga yakni pelaksanaan survei kepuasan masyarakat belum sesuai aturan terbaru dari Kemenpan RB. Saat ini masih menggunakan 9 unsur, pada seharusnya sudah 14 unsur. Selain itu, proses pengolahan data survei masih dilakukan secara manual, sehingga laporan memerlukan waktu lebih lama. Dari 3 isu smart ASN ini, saya memahami pentingnya inovasi dan adaptasi teknologi agar ASN bisa bekerja lebih efisien, transparan, dan juga berorientasi kepada pelayanan publik yang berkualitas. Dari seluruh isu yang saya temukan, saya memahami bahwa menjadi ASN bukan hanya tentang menjalankan tugas, tetapi juga tentang bagaimana kita terus beradaptasi, berkolaborasi, dan berinovasi untuk melayani masyarakat dengan lebih baik. Saya percaya dengan manajemen ASN yang kuat dan penerapan smart ASN yang berkelanjutan, PTSP Kementerian UMKM dapat menjadi contoh layanan publik yang cepat, responsif, dan terpercaya. Sekian pemaparan dari saya. Saya berharap semoga layanan publik di Indonesia, khususnya di Kementerian UMKM, dapat memberikan yang terbaik. Mari kita terus melayani dengan hati dan bekerja untuk negeri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.